selamat datang di podcast Suara Hukum. Tempat kita ngobrol santai, tapi tetap kritis soal isu-isu hukum dan kenegaraan. Hari ini, kita bakal bahas topik yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat fundamental, yaitu klasifikasi hukum. Nah, bersama aku, sudah ada 4 teman dari Fakultas Hukum, yaitu ada Kak Frans, Kak Lea, Kak Ana, dan juga Kak Tio. Halo semuanya. Halo Kirana. Halo semuanya. Halo semuanya. Oke, baik. Jadi yang pertama, kita mulai dari dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi hukum? Kalau dari Kak Frans nih, apa ya kira-kira yang dimaksud dengan klasifikasi hukum? Ya, secara sederhana, klasifikasi hukum adalah pengelompokan hukum berdasarkan kriteria tertentu supaya kita bisa memahami struktur hukum secara sistematis. Misalnya, hukum bisa diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, bentuknya, isinya, atau wilayah berlaku. Ini penting karena hukum itu luas banget dan klasifikasi membantu kita melihat hubungan antara bidang hukum dengan bidang yang lain. Nah, benar banget. Tapi jangan lupa kalau bisa klasifikasi itu juga bukan cuma soal teori. Dalam praktiknya, klasifikasi menentukan bagaimana hukum itu diterapkan dan siapa yang berwenang untuk menegakkannya. Contohnya, membedakan antara hukum publik dan hukum privat berpengaruh langsung pada relasi kekuasaan. Siapa yang mengatur dan siapa yang diatur. Jadi ini bukan hanya sekedar pembagian akademis, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan politik dalam Indonesia. Nah, gimana awalannya aja udah seru banget kan? Yuk kita bahas lebih dalam tentang hukum publik dan juga hukum privat. Oke, jadi hukum publik itu mengatur antara hubungan negara dan warga negara. Contohnya itu hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Di sini, negara punya posisi lebih tinggi karena bertindak sebagai penguasa yang mewakili kepentingan umum. Sementara hukum privat mengatur hubungan antara individu yang sederajat. Misalnya hukum perdata dan hukum pidana. Nah, tapi kalau kita lihat realitas sekarang, batas antara publik dan privat itu nggak selalu jelas. Misalnya kontrak publik antara pemerintah dan pihak swasta itu publik atau privat. Nah, itu modern seringkali hilang batas ini. Jadi klasifikasi klasik karena kurang memadai untuk menjelaskan kompleksitas masa itu. Nah, aku setuju banget. Bahkan beberapa ahli seperti Hans Kelsen dan John Austin bilang bahwa pembagian publik dan privat itu relatif dan kontekstual dalam sistem hukum tertentu. Sesuatu yang awalnya dianggap privat bisa jadi masuk wilayah publik tergantung kepentingan dan posisi kekuasaan kembali. Nah, oke, bentar. Coba kita sekarang geser dikit nih buat bahas selain hukum publik dan hukum privat. Kan pastinya ada juga nih klasifikasi berdasarkan sumber dan isi ya. Ya, bener banget tuh Kak. Kalau berdasarkan sumbernya, hukum bisa dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Kalau hukum tidak tertulis, itu misalnya hukum adat dan kebiasaan di masyarakat. Yang menarik, hukum adat seringkali lebih efektif secara sosial meskipun tidak diundangkan secara formal, karena bersumber dari nilai budaya lokal yang masyarakatnya pahami. Bahkan di Indonesia, banyak daerah yang masih sangat mengandalkan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa. Tantangannya adalah bagaimana negara bisa mengakui dan menyeimbangkan antara hukum adat agar keduanya tidak saling menyanyikan. Pada pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya sudah mengakui kesatuan masyarakat hukum adat, tapi implementasinya seringkali belum konsisten. Nah, kalau klasifikasi berdasarkan isinya dibagi jadi 2. Yang pertama hukum material, yang kedua hukum formil. Hukum material berisi norma tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kalau hukum formil yang mengatur cara menegakkan hukum material. Misalnya
pidana material diatur dalam KUHP, dan acara pidana atau formil diatur dalam KUHP. Tanpa formil, material tidak bisa dijalankan. Jadi keduanya seperti dua sisi mata uang dalam penegakan. Nah, sekarang kita udah tahu kan jenis-jenis klasifikasi hukum, tapi pertanyaannya apakah pembagian itu masih relevan di zaman sekarang? Kalau menurut aku nih Kak, masih sangat relevan, tapi perlu diperbarui cara pandangannya. Dunia hukum sekarang jauh lebih kompleks. Ada isu digital, lingkungan, dan hak asasi manusia yang semuanya lintas batas dan lintas sektor. Iya, benar banget. Klasifikasi hukum itu penting, tetapi jangan dianggap batas yang kaku. Di era modern yang sekarang ini, hukum sering saling beririsan. Misalnya, perlindungan data pribadi melibatkan aspek publik, privat, bahkan internasional. Jadi, pendekatan hukum juga harus lebih terbuka dan aktif. Dan sekarang nggak lagi cuma urusan negara atau dan warga negara, tapi juga tentang hubungan antara individu, korporasi, dan teknologi. Artinya, pemahaman kita tentang klasifikasi hukum harus berkembang sesuai realitas. Dan di sisi lain, klasifikasi kita berguna sebagai dasar berpikir yang membantu kita memahami sistem secara terstruktur. Tapi tugas kita sebagai calon ahli adalah menafsirkan dan mengembangkannya sesuai kebutuhan zaman. Wah, diskusi keren banget nih. Jadi dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa klasifikasi hukum memang penting sebagai kerangka berpikir, tapi tidak boleh dipahami secara kaku. Hukum itu hidup dan terus berubah. Jadi kita sebagai calon sarjana hukum harus kritis, reflektif, dan adaptif secara perkembangan zaman. Terima kasih buat Kak Fran, sekalian, dan Kak Anab, dan Kak Tunyo.